Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Solawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini akan dibacakan karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Bukhari dan Muslim menceritakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Lalu apa? Berbakti kepada orang tua. Lalu apa? Jihad di jalan Allah." Jawab beliau. Ada riwayat Imam Muslim, seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya, kecuali jika mereka berdua menjadi budak dan anak itu memerdekakannya. Riwayat lain dari Muslim, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Aku melakukan baiat kepadamu untuk melakukan hijrah dan berjihad, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah berkata, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lelaki itu menjawab, "Iya, keduanya masih hidup." Kata Rasulullah, "Dan kamu mengharap pahala dari Allah?" Lelaki itu menjawab, "Iya." Kata Rasulullah, "Pulanglah, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada mereka." Dari Abu Ya'la dan Tabrani dengan sanad yang baik. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku sebenarnya ingin berjihad tetapi aku tidak mampu." Rasulullah berkata, "Apakah orang tua kamu masih hidup?" Jawab orang itu, "Ibu saya." Beliau berkata, "Maka mohonlah kepada Allah agar bisa berbakti kepada ibumu. Jika kamu melakukan hal itu, kamu ibarat orang yang melaksanakan ibadah haji, umrah dan jihad." Riwayat dari Imam Tabrani, "Wahai Rasulullah, saya ingin melakukan jihad di jalan Allah." Rasulullah bertanya, "Ibumu masih hidup?" Ia menjawab, "Iya." Beliau berkata, "Berbaktilah kepadanya, selanjutnya kamu akan mendapatkan surga." Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, "Apakah kamu masih mempunyai orang tua?" Ia menjawab, "Iya." Rasulullah berkata, "Berbaktilah kepada mereka, karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki mereka." Turmuzi menceritakan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, seseorang datang kepadanya dan berkata, "Aku memiliki istri, tapi ibu menyuruhku menceraikannya." Abu Darda berkata, "Aku mendengar Rasulullah berkata, orang tua adalah pintu tengah di antara pintu-pintu surga. Terserah kamu mau menjaga pintu itu atau menyia-nyiakannya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Turmuzi. Sedangkan Ibnu Hibban dalam sahihnya berkata, ada seorang lelaki datang kepada Abu Darda dan berkata, "Ayah terus merawatku hingga aku menikah. Tapi kini ia menyuruhku untuk menceraikan istriku." Abu Darda berkata, "Aku tidak punya hak untuk menyuruhmu menentang orang tuamu atau menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Tapi jika kamu mau, aku akan menceritakan apa yang aku dengar dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar beliau berkata, orang tua adalah pintu tengah di antara pintu-pintu surga. Terserah kamu mau menjaga pintu itu atau menyia-nyiakannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Atta, lelaki itu kemudian menceraikan istrinya. Para penulis kitab Sunan, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Turmuzi meriwayatkan sebuah hadis sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku memiliki istri yang aku cintai. Tapi Umar, ayahku, membencinya. Ia berkata kepadaku, 'Ceraikan dia.' Aku tidak mau." Umar kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Rasulullah berkata kepadaku, "Ceraikan dia." Hadis sahih. Dari Ahmad dengan sanad yang sahih.
Barang siapa yang ingin berumur panjang, bertambah rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tuanya dan sambunglah silaturahmi. Abu Ya'la dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia beruntung dan Allah akan menambah umurnya. Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sesungguhnya seseorang bisa menghanguskan rezekinya dengan dosa yang dia perbuat. Takdir tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Dan hanya kebaikan yang bisa memperpanjang umur seseorang. Ada juga riwayat sahih dari Al-Hakim. Berbuatlah baik kepada istri-istri orang lain, niscaya istri-istrimu akan berbuat baik kepadamu. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jika ada seseorang datang mengambil harta miliknya, maka hadapilah ia, benar atau tidak. Jika ia tidak melakukan itu, maka ia tidak akan mendapatkan taman surga. Tabrani menceritakan dengan sanad yang hasan. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Berbuatlah baik, maka istri-istrimu akan berbuat baik kepadamu. Ada riwayat dari Imam Muslim. Hina dan sungguh hina, kata Rasulullah. Lalu ditanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau berkata, orang yang masih bisa hidup bersama orang tuanya ketika dewasa dan dia tidak masuk surga. Atau keduanya tidak masuk surga. Tabrani dengan dua sanad, salah satunya baik, menceritakan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar. Beliau berkata, amin, amin, amin. Lanjutnya, Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang bisa hidup bersama kedua orang tuanya ketika ia dewasa dan ia tidak berbakti kepada mereka, kemudian mereka mati, maka dia akan masuk neraka. Allah akan menjauhinya. Katakan amin. Maka aku berkata amin. Ia berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang melewati bulan Ramadan kemudian mati dan dia tidak diampuni dosa-dosanya, dia akan masuk neraka. Allah akan menjauhinya. Katakan amin. Maka aku berkata amin. Ia melanjutkan, dan barang siapa yang tidak membaca solawat ketika namamu disebut, kemudian dia mati, dia akan masuk neraka. Allah menjauhinya. Katakan amin. Dan aku berkata amin. Dan riwayat Ahmad dari berbagai jalan sanad. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak wanita yang muslimah, dia akan menjadi tamengnya dari api neraka nanti. Dan barang siapa yang hidup bersama salah seorang dari orang tuanya tapi dia tidak mendapatkan ridanya, maka Allah akan menjauhinya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, dan akan menyiksanya. Hadis hasan. Hadis dari Bukhari dan Muslim, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling patut untuk aku hormati, aku patuhi? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Riwayat Bukhari Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, ibuku pernah menawari sesuatu, dan saat itu ia adalah seorang yang musyrik pada masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku meminta pendapat Rasulullah. Aku katakan kepadanya, ibuku menawariku sesuatu, padahal ia membenci Islam. Apakah aku harus melayaninya? Rasulullah berkata, ya, sambunglah silaturahmi dengannya. Ada sebuah riwayat dari Tabrani. Taat kepada Allah bergantung pada taat kepada kedua orang tua. Maksiat kepada Allah tergantung maksiat kepada kedua orang tua. Hadis sahih diriwayatkan oleh Turmuzi. Satu riwayat dari Turmuzi, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim. Ada seorang lelaki menemui Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar. Apakah aku masih bisa bertaubat? Rasulullah berkata, apakah kamu masih memiliki ibu? Ia menjawab, tidak. Kata Rasulullah, apakah kamu masih memiliki bibi? Ia menjawab, iya. Maka Rasulullah berkata, berbuatlah baik kepadanya. Hadis sahih.
Riwayat Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Wahai Rasulullah, masih adakah sisa kebaikan yang bisa aku lakukan untuk kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Rasulullah berkata, ya, doa dan istighfar untuk mereka berdua. Melaksanakan janji-janji mereka, menyambung silaturahmi yang biasa mereka lakukan, dan menghormati teman-teman mereka berdua. Hadis sahih. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis itu di dalam sahihnya dan menambahkan, alangkah banyak dan bagusnya, wahai Rasulullah. Maka lakukanlah, kata Rasulullah. Ada riwayat Muslim, Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang Arabi atau orang pedalaman dalam sebuah perjalanan menuju Makkah. Abdullah mengajak Arabi itu menaiki himarnya dan memberikan surban yang dipakainya. Ia berkata, Ibnu Dinar, kami berkata kepada Abdullah, semoga Allah memberkatimu. Mereka adalah orang-orang pedalaman, tidak neko-neko dan simpel. Abdullah berkata, bapak dari orang ini sangat sayang kepada Umar bin Khattab. Dan aku pernah mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya perbuatan yang paling utama bagi seseorang adalah menjalin silaturahmi dengan keluarga yang dicintai bapaknya. Diceritakan oleh Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang ke Madinah lalu Abdullah bin Umar datang menemuiku. Ia berkata kepadaku, apakah kamu tahu kenapa aku datang kepadamu? Aku jawab, tidak. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, barang siapa yang ingin menemui atau silaturahmi dengan bapaknya yang meninggal, maka temuilah teman-teman bapaknya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Aku tahu bahwa antara bapakku, Umar, dan bapakmu terjalin pertemanan, maka aku ingin menjalin silaturahmi itu. Sebuah hadis terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, dengan jalan sanad yang sangat banyak. Ada 3 orang di masa sebelum kita merantau dan mencari nafkah untuk keluarga mereka. Di tengah jalan mereka kehujanan. Mereka berteduh di sebuah gua di lereng gunung. Tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dan menutupi mulut gua. Mereka berkata, kita tidak akan selamat dari batu ini kecuali dengan doa-doa dari perbuatan baik kita. Dalam sebuah riwayat, salah seorang di antara mereka berkata, coba ingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah kalian lakukan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepadanya dengan perbuatan itu. Semoga Allah akan membuka batu besar ini. Dalam riwayat yang lain, maka salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, kita kehilangan jejak, dan batu ini jatuh menghalangi kita. Tidak ada yang tahu tempat kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah dengan amal kalian yang terbaik. Maka salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah tua. Aku selalu mendahulukan mereka, baik harta atau keluarga. Suatu hari aku mencari kayu dan tidak sempat melayani mereka hingga mereka tertidur. Kemudian aku memerah susu untuk mereka berdua. Tapi mereka masih tertidur. Aku tidak mau mendahulukan orang lain sebelum mereka. Aku menunggu mereka bangun sambil tetap memegang susu perahan itu di tanganku. Hingga pagi tiba. Lalu mereka berdua meminum susu perahan untuk mereka itu. Ya Allah, jika aku telah melakukan hal itu demi Engkau, maka bukalah batu yang menutupi kami ini. Dan batu itu bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan aku mempunyai anak-anak yang masih kecil. Jika aku memerah susu dan menemui mereka, aku selalu memulai dari orang tuaku. Aku memberikan minum mereka berdua sebelum anak-anakku. Suatu hari aku mencari kayu dan tidak pulang hingga petang. Aku mendapatkan kedua orang tuaku telah tidur. Seperti biasa aku memerah susu, membawanya kepada mereka, dan meletakkannya di dekat kepala mereka. Aku tidak mau membangunkan mereka dari tidur. Tapi aku tidak mau juga mendahulukan anak-anakku. Mereka merengek-rengek meminta minum kepadaku. Hal itu terus berlangsung hingga fajar menyingsing. Jika Engkau Maha tahu bahwa aku melakukannya semata-mata karena mengharap ridhomu, maka bukalah batu ini hingga kami bisa melihat langit kembali.
Dan Allah membukakan batu itu sedikit hingga mereka bisa melihat langit kembali. Yang lain menceritakan keterjagaannya dari tindakan zina bersama sepupunya. Sedang yang lainnya bercerita tentang budidaya harta pelayannya. Akhirnya batu itu bergeser seluruhnya dan mereka bisa keluar, meneruskan perjalanan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.